Dirut PLN ini kan, jangka PLN ini kedepannya itu dibawa kemana gitu Pak? Kita ini akan terus merugi atau keuntungan ini harus, dengan catatan keuntungan ini harus ditanggung oleh negara dengan adanya PMN itu. Karena apa Pak? Setelah lihat paparan dari Bapak tadi kan, kita ini Jawa udah ada kelebihan daya. Nanti Sumatera juga ada kelebihan daya. Mungkin Kalimantan kedepannya juga, karena mungkin banyak pembangkit-pembangkit di pintu tambang batu bara. Jadi saya berharap tentang roadmap kedepannya ini, PLN ini mau dibawa kemana gitu loh. Dengan adanya udah banyak kelebihan-kelebihan yang daya yang ada, tapi kedepannya ini kan ada perencanaan PLN menggunakan pembangkit yang terbarukan kan gitu Pak, atau green listrik ini. Jadi saya berharap ini jangan sampai kita ini udah MOU sama pembangkit listrik swasta, Bapak harus bayar, menanggung, tapi Bapak ini punya beban lagi membuat listrik yang terbarukan gitu loh. Katanya tadi Pak Rudi itu harganya akan sangat mahal. Dan harapan-harapan ini kan jangan sampai pengganti Bapak ini nanti yang menanggung resiko. Misalnya Bapak ini, direksi yang baru-baru ini menanggung beban kebijakan direksi yang lama. Ini jangan sampai Pak, ini kan perusahaan negara gitu loh. Kita tidak berharap perusahaan negara ini dengan menanggung kerugian terus ditanggung oleh PMN gitu loh. Harapannya kan kita nanti bahas PMN terus kan gitu. Jadi antara kebijakan dari Kementerian ESDM dengan PLN ini jangan sampai, Bapak harapan kemarin kita baca ada penyambungan kabel listrik dari Jawa ke Sumatera. Padahal Sumatera ini kan udah kelebihan daya Pak di pembangkit ini. Ini menurut Kementerian SDM sama Pak Darmawan ya, ini di medsos Pak ya, saya baca. Itu Bapak akan menyambung kabel kan antara Jawa dan Sumatera. Padahal di situ itu pembangkitnya itu udah lebih itu dayanya itu di Sumatera itu. Harapan kami kan perencanaan jangka panjang buat PLN itu jangan sampai merugikan. Terus ini kita ada laporan lagi dari masyarakat Pak tentang keberadaan tiang listrik yang digunakan oleh TV kabel dan kabel-kabel internet. Masalahnya apa? Di tempat Bapak ini pemasangan kabel itu secara semrawut semua. Kemarin ada kebakaran yang di mana itu ya, nggak tahu ya, di TV itu kan kabelnya menumpuk di mana-mana. Bapak ini lihat aja, ini kan yang harus infrastruktur yang harus cepat diperbaiki gitu loh. Jangan sampai Bapak memasang kabel di bawah kolong air itu terus terjadi kebakaran. Itu kan bisa merugikan masyarakat banyak gitu loh. Jadi jaringan-jaringan ini yang harus ditata dengan bagus sebelum PLN itu menata. Karena saya sendiri pernah mengalami, saya lapor Pak Haryanto ini, masang untuk tambahan di peternakan ayam Pak.
Natanya salah. Apa itu? Trafonya kebakar, udah kita mau panen ayam, ayamnya mati. Jadi ini kan harus ditata benar gitu loh. Sebelum memasang apa-apa itu dihitung untung ruginya. Saya 2 kali Pak udah menggunakan trafo ini kebakar di apa itu untuk penggilingan clay itu juga begitu, trafonya jeblos. Jadi yang saya kepingin kita ini sebelum melakukan sesuatu itu dilakukan dengan baik semua lah. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan gitu loh. Jadi itu Pak, itu yang kabel itu ada yang mau nuntut ke mana itu? Ke PLN. Apakah itu kabel Ethernet atau TV kabel itu yang menggunakan infrastruktur, ini pertanyaan saya Pak ya, infrastruktur PLN itu bayar atau gratis atau cuma dipakai aja gitu loh. Itu kan sangat besar Pak infrastruktur yang digunakan itu. Itu aja dari saya Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Sony.